Petugas evakuasi ibu dan bayi di Dusun Tikubora di Medan sulit. Emas jadi pilihan investasi favorit warga di awal tahun 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Devis Pinatoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali dari info yang pertama, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado baru-baru ini berhasil melakukan sabu-sabu. Polisi berhasil meringkus pria berinisial RM serta barang bukti 30 paket sabu siap edar. Seorang pria berinisial RM, umur 37 tahun ditangkap polisi saat berada di rumahnya di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Kapolresta Manado menjelaskan penangkapan dilakukan pada Selasa 6 Januari, sekitar pukul 1 siang, setelah Satres Narkoba menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Kota Manado. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan 1 paket besar dan 30 paket kecil narkotika jenis sabu, timbangan digital, alat hisap sabu, plastik bening, serta sejumlah barang lain yang digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara mengungkapkan RM berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. Polisi juga menyebut tersangka merupakan residivis kasus narkotika. Tim atau teman-teman kita dari Satres Narkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat, jaringan informasi kita. Kemudian setelah mendapat informasi ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan ini residivis, pernah dikenakan atau dihukum juga dengan perkara yang sama, sehingga hal ini tentunya lebih meyakinkan kepada anggota kita di lapangan bahwa yang kita jadikan target memang berprofesi atau sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika itu. Kemudian yang kedua, terkait masalah dari mana tersangka mendapatkan barang bukti ini masih dalam proses penyidikan. Nanti tentunya kita akan kembangkan dari mana sumber barangnya itu. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana berat lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Seorang mayat lelaki paruh baya tanpa identitas ditemukan warga di tempat pemandian air panas Pinawelaan, Kelurahan Kakaskasen 1, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon pada Selasa siang. Warga Kelurahan Kakaskasen 1, Kota Tomohon digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di tempat pemandian air panas Pinawelaan dalam posisi terkelungkup tanpa menggunakan busana. Saksi mata mengungkapkan penemuan tersebut terjadi saat dirinya bersama seorang teman hendak membuat pondok di sekitar area tempat mandi. Saat menuruni tangga menuju lokasi, mereka melihat tubuh manusia dalam kondisi terkapar di air. Merasa takut, mereka langsung melapor ke pemerintahan setempat dan pihak polsek. Datang piknik sebuah di sebelah ya. Ada tuh kita lepas, ya balik ulang. Semua banyak. Lapor ke polsek. Lapor ke polsek ya ada orang datang. Ada apa ini? Dari Terempe sampai ke lapor. Tamang Supi lapor. Pas datang dorong. Orang pas mau balik ke tempat kerja sekitar jam 1:15 itu, pas sampai di tempat kelihatan tuh mayat di tempat mandi. Jadi sempat ada turun ke bawah ngeliat atau cuma sampai di atas? Belum turun, masih dari atas kelihatan mayat terkelungkup di. Terus itu enggak tahu itu siapa? Tak kenal. Enggak kenal. Ya. Apa ini om ini sering datang sini, datang mandi sini? Menurut dari warga setempat sering datang mandi di tempat ini. Cuma kalau
kita jarang ketemu, belum pernah lihat. Pihak kepolisian setempat membenarkan adanya penemuan mayat tersebut setelah menerima laporan masyarakat. Aparat segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan serta olah TKP. Korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Anugerah Tomohon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kematian serta mengungkap identitas korban. Kasat Reskrim Polres Tomohon AKP Roy Kemantiri mengatakan saat ini pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan dinas sosial untuk proses pemakaman korban. Di sini kami sampaikan bahwa benar kemarin sekitar jam 14 atau 14.30 ada laporan dari masyarakat bahwa di pemandian air panas Pinawelaan di Kaskasen 1 Kecamatan Gunung Utara ada masyarakat menemukan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa di pemandian air panas itu. Kemudian dari Polres datang ke TKP melakukan olah TKP di mana berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian sudah dievakuasi bawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Anugerah Tomohon. Kami dari pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan aparat kelurahan bersama dinas sosial pemerintah Kota Manado karena jenazah ini tidak mempunyai identitas. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Saudara, Polda Sulawesi Utara akhirnya memastikan kasus mahasiswi Unima yang tewas tergantung di kosannya pada Selasa 30 Desember 2025 lalu merupakan murni bunuh diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh penyidik di Reskrimum, mahasiswi Unima Evia Maria Manggolo tewas murni karena gantung diri. Di Reskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi mengungkapkan almarhumah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri diduga lantaran depresi akibat mendapat sejumlah masalah, diantaranya dugaan tindakan pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM, masalah keluarga, hingga terlibat konflik dengan pacar. Dari hasil olah TKP, kemudian hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh orang tua korban, itu maka disitulah malah membuat terang perkara bahwa ya gantung diri berdasarkan ciri-ciri gantung diri itu adalah ya ciri-ciri dari gantung diri yang dialami oleh di tubuh korban ya yang kita dapatkan dan hasil dari visum baik visum luar maupun otopsi. Namun kemungkinan gantung diri ini dilakukan karena korban ini depresi atas beberapa kejadian atau masalah yang dialaminya baik dari masalah keluarga, kemudian masalah dengan pacarnya dan masalah di kampus. Nah, ini yang dugaan kami itulah yang melatar belakangi AE ini melakukan gantung diri. Sementara laporan pihak keluarga terkait dengan adanya pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM hingga kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Selain dosen DM, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, antara lain keluarga korban, teman korban, pemilik kos, serta saksi-saksi lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, saudara, lokasi tambang ilegal di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato dibongkar paksa oleh petugas gabungan TNI Polri dan instansi terkait. Aktivitas tambang emas ilegal ini diduga penyebab kerusakan lahan pertanian warga dan banjir. Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah alat berat dan peralatan tambang serta membongkar kamp tambang ilegal. Petugas gabungan terdiri dari TNI dan Polri serta instansi terkait menertibkan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Marisa dan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Akibat dari aktivitas seperti ini, sejumlah lahan pertanian warga rusak serta sebagai penyebab banjir dan sumber penyakit dari kubangan bekas galian tambang, di mana wilayah pertambangan ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk.
Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas para penambang ilegal. Namun sejumlah alat berat yang digunakan untuk kegiatan penambangan serta berbagai peralatan tambahan seperti mesin sedot, selang, dan peralatan pengolahan emas yang ditinggalkan petambang langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga membongkar kem atau tempat tinggal sementara para petambang yang ada di area peti guna mencegah aktivitas serupa kembali berulang. Dan pertanian sudah menjadi kubangan-kubangan permukiman penduduk, ada banjir lumpur di kanan kiri rumah, kemudian sedimentasi yang itu akhirnya berdampak pada pertanian. Jadi banyak sawah-sawah yang gagal panen atau turun tingkat produksinya, termasuk juga ketika banjir rumah-rumah terendam. Itu yang akhirnya kami Forkopimda Kabupaten Pohuwato melaksanakan rapat koordinasi. Kita rapat bersama, saya, Kapolres, kemudian Pak Bupati, kemudian Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua DPR bersepakat bahwasanya sudah saatnya pertambangan ilegal ini dihentikan. Namun demikian kami tetap melaksanakan secara humanis. Kami himbau dulu. Jadi setelah kami himbau, mereka juga mengikuti himbauan kita. Mereka turun ke bawah, sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan pertambangan. Seminggu sebelum kami melaksanakan operasi, sudah kita himbau dan mereka turun. Sebagian besar sudah membawa perlengkapannya, sebagian besar juga masih ditinggalkan di lokasi. Kapolres juga berharap warga untuk melakukan penambangan di wilayah pertambangan rakyat yang telah ditentukan. Namun dengan catatan harus mengurus izin pertambangan rakyat terlebih dahulu. Petugas gabungan masih akan terus melakukan operasi aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah lain di Kabupaten Pohuwato. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi banjir bandang Donggala, petugas evakuasi ibu dan bayi di Dusun Tikubora di Medan sulit. Akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Proses evakuasi seorang ibu dan bayi yang baru saja menjalani persalinan di Dusun Tikubora, Desa Toposo, Labuan, Kabupaten Donggala berlangsung dramatis. Evakuasi dilakukan oleh personil TNI Polri bersama warga setempat dengan menembus medan sulit akibat dampak banjir bandang. Risna bersama bayinya harus dievakuasi menuju Puskesmas Labuan untuk mendapatkan perawatan lanjutan pasca persalinan. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan begitu sulitnya proses evakuasi berlangsung. Kondisi wilayah yang terisolir membuat evakuasi tidak bisa dilakukan menggunakan kendaraan. TNI Polri dan warga terpaksa berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 kilometer. Dalam proses evakuasi, rombongan harus melewati 6 titik longsor dengan kondisi tanah yang licin dan labil. Risna digotong menggunakan bilahan bambu dan sarung sederhana. Setiap langkah dilakukan dengan penuh kehati-hatian demi keselamatan ibu dan bayi. Tantangan terberat terjadi saat tim evakuasi harus menyeberangi sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju puskesmas. Sungai tersebut tidak memiliki jembatan penyeberangan. Pasca banjir bandang, ketinggian air mencapai sekitar 1 meter dengan arus yang deras. Personil TNI dan warga membentuk barisan saat menyeberang sungai, saling berpegangan untuk menjaga keseimbangan sambil mengamankan Risna dan bayinya. Kepala Penerangan Kodam 23 Palakawira Letkol Ronald Pati bilang, evakuasi terkendala medan yang sangat sulit. Banyak titik longsor dan arus sungai yang deras menjadi hambatan utama. Dengan evakuasi ada ibu yang sudah melahirkan ya, yang mengalami pendarahan yang dilakukan oleh anggota kami Babinsa atas nama Pak Suwandi. Ya, Suwandi ini Babinsa Labuhan Taposo Koramil 130607 Tawaili. Ya. Jadi ini berdasarkan perintah dari Bapak Panglima, karena hari Minggu itu kan hujan besar mengakibatkan banjir. Ini salah satu banjir yang terdampak di Donggala dan di
pantauan ya, sehingga perintah dari Bapak Panglima untuk segera para komandan Kodim untuk mengecek situasi di wilayah masing-masing. Nah, pada kesempatan ini kemarin dari Kodim 1306 Kota Palu ini melaksanakan pengecekan di daerah Tikobora ya. Di sini mereka mendapat laporan dari ada bidan bahwasanya ada ibu-ibu yang baru selesai melahirkan mengalami pendarahan, sehingga berdasarkan pertimbangan dari Komandan Kodim segera memerintahkan anggotanya untuk melaksanakan evakuasi karena memang situasi kondisi akibat banjir ini kan airnya masih harusnya keras, sehingga mereka melaksanakan evakuasi menggunakan tandu ya, seperti tandu, ada kain sama kayu, evakuasi melewati sungai dan melewati pegunungan kurang lebih 3 km menuju ke kendaraan ambulans yang sudah menanti untuk dievakuasi ke puskesmas di Kecamatan Labuhan. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Donggala pada minggu kemarin menyebabkan sejumlah fasilitas umum rusak, jembatan penyeberangan putus, serta 3 rumah warga dilaporkan hanyut terseret arus. Hingga saat ini Dusun Tikobora masih dalam kondisi terisolir. TNI bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya pembukaan akses dengan menggunakan alat berat agar jalur menuju dusun tersebut dapat segera terhubung kembali. Rolis Muklis, Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Sementara itu, banjir bandang terjang sejumlah desa di Kabupaten Donggala pada Minggu sore. 3 rumah hanyut, 1 jembatan ambruk dan warga masih mengungsi secara mandiri. Data dari BPBD Sulawesi Tengah, ada 4 desa di Kecamatan Tanantofea yang terdampak parah banjir pada Minggu sore. 1 jembatan gantung rusak parah akibat diterjang banjir. Selain jembatan, dari video amatir warga, tampak 3 rumah hanyut. Air meluap sejak Minggu sore. Ratusan rumah warga ikut terendam banjir. Tidak ada laporan korban jiwa, namun warga mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Akses jalan terputus membuat warga mengungsi secara mandiri. BPBD Sulawesi Tengah dan instansi terkait mulai melakukan penataan dan membantu warga yang terdampak. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga SAR Palu, Rusmandi bilang, banjir bandang akibat curah hujan tinggi sejak pagi. Kami terkonfirmasi pada hari kemarin, tanggal 11 Januari, tepatnya pada pukul 14.26, bahwa dengan intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah Palu dan Donggala, makanya ada beberapa titik yang mengalami peningkatan debit air, yang mengalami banjir, itu di Kecamatan Tanantofea, kemudian di Kecamatan Labuhan. Sesuai dengan informasi tersebut, kami kirimkan tim dengan jumlah 7 personil ke lokasi kejadian, yaitu dengan menggunakan rice cooker dan rafting untuk pelaksanaan evakuasi terhadap korban yang terdampak. Pada kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, ya, namun ada beberapa kerugian material yang. Selain di 4 desa, diantaranya Desa Wani 1, 2, 3, dan Wani Lumbu P3, ada beberapa desa juga ikut terdampak di Kabupaten Donggala. Ruas Jalan Trans Sulawesi juga ikut terendam, beberapa titik juga dilaporkan terjadi longsor. Tim Liputan Kompas TV Donggala, Sulawesi Tengah. Berita lainnya, Saudara, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Royke Langi mengunjungi Kepulauan Siau pada Senin pagi. Dalam kunjungannya, selain melihat kondisi lokasi terdampak bencana dan memberikan bantuan kepada warga. Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi kembali mengunjungi lokasi terdampak bencana untuk memantau langsung proses pemulihan dan penyerahan bantuan logistik kepada warga. Setibanya di lokasi, Polda menyisir sejumlah titik bencana yang kini mulai bersih dari material banjir termasuk Polres Sitaro. Irjen Royke Langi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para korban guna memberikan dukungan moral dan semangat agar masyarakat tetap kuat menghadapi masa sulit ini. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Royke Langi menyerahkan bantuan secara simbolis yang terdiri dari 195 karung beras kemasan 5 kg, puluhan box mie instan,
ratusan boks abon cakalang, serta ratusan baki telur ayam. Kompak sekali di sini, Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Danlanal, dan semua unsur masyarakat. Nah, ini harus kita pertahankan karena pada dasarnya memang selalu harus negara hadir, ya. Negara hadir di dalam setiap kesulitan masyarakat. Dan hari ini kami membawa bantuan, tadi saudara-saudara juga sudah lihat, ini bagian dari keprihatinan kami bersama dan selalu kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang mendapat kesulitan. Kapolda juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warga Siau. Ia berharap kehadiran Polri dan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan harian para pengungsi dan warga terdampak. Tim Liputan Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Manado resmi memperpanjang pencarian terhadap 2 korban bencana alam di Pulau Siau, Kepulauan Sitaro, atas nama Adris Pianau dan Leonel Pianau yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Operasi pencarian terhadap 2 korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagolandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara resmi diperpanjang. Penambahan waktu operasi dilakukan meskipun pencarian telah memasuki hari ke-7 sesuai standar operasional prosedur, namun hingga kini kedua korban belum ditemukan. Kepala Kantor Basarnas Sulawesi Utara, George Mercy Randang mengatakan, perpanjangan waktu operasi pencarian dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah daerah yang masih menetapkan status tanggap darurat serta hasil koordinasi dengan Direktur Operasi Basarnas Pusat. Dalam perpanjangan operasi ini, tim SAR gabungan akan memfokuskan pencarian pada 2 titik utama, yakni lokasi kejadian perkara rumah korban serta wilayah pesisir Kepulauan Siau yang dinilai memiliki potensi ditemukannya korban akibat aliran material banjir bandang. Dapat kami sampaikan bahwa Basarnas saat ini bersinergi dengan TNI Polri bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro melaksanakan operasi pencarian terhadap 2 orang yang diinformasikan hilang atas nama Andris dan Leonel. Operasi SAR yang kami telah laksanakan yaitu selama 7 hari, berakhir sebetulnya di tanggal 11, namun karena ada pertimbangan teknis terkait dengan masa tanggap darurat dan masih terdapat korban yang hilang, maka perpanjangan operasi pencarian kami laksanakan dengan berkoordinasi tentunya dengan Basarnas Pusat lewat Direktur Operasi SAR Basarnas. Oleh karena itu untuk pencarian kami perpanjang menyesuaikan dengan masa tangkap darurat dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi apabila korban bisa secepatnya ditemukan. Operasi SAR akan terus dilakukan dengan melibatkan unsur terkait dengan mengedepankan keselamatan personil serta efektivitas pencarian di lapangan. Tim Liputan Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, status Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara saat ini menurun menjadi waspada dari level 3 siaga. Dengan kondisi warga pun boleh beraktivitas di radius 1,5 km. Aktivitas kegempaan Gunung Lokon saat ini turun dari level 3 siaga menjadi waspada. Turunnya status dari level 3 siaga ke waspada sejak bulan September 2025 lalu. Menurut petugas pemantau Gunung Api Lokon, Farif Rustanda Bima, saat ini aktivitas menurun di mana tingkat kegempaan fluktuatif hanya 1 atau 5 kali terjadi gempa vulkanik dan 8 kali gempa tektonik. Meskipun status diturunkan ke level 2 siaga, namun pihak pos pemantau Gunung Api Lokon masih melarang para pendaki untuk naik Gunung Lokon. Begitupun para petani dan warga sekitar bisa melakukan aktivitas pada radius 1,5 km dari Kawah Tompaluan. Jadi status saat ini Gunung Lokon masih status waspada. Jadi waktu pada bulan September itu tanggal 3 sempat meningkat dan sempat juga muncul bara api di dasar Kawah Tompaluan sehingga status kami naikkan waktu itu ke level 3 atau siaga. Kemudian karena gempanya sudah mulai menurun dan sinar apinya di dasar kawah sudah tidak terlihat lagi, kami menurunkan status Gunung Lokon pada tanggal 21 Oktober menjadi level 2 atau waspada. Dari hasil rekaman telmar kamera itu menunjukkan bahwa suhu di dasar kawah
itu mencapai 114 derajat Celcius. Ya, aktivitas kegempaan menurun namun masih di atas normal. Ya, jadi sekarang di status level 2 atau waspada, kami masih melarang masyarakat ataupun wisatawan untuk beraktivitas di radius 1,5 km dari kawah Tompaluan. Sementara itu, petani di sekitar Gunung Lokon mengaku senang dengan turunnya aktivitas Gunung Lokon menjadi level 2 siaga. Pasalnya mereka bisa beraktivitas tanpa adanya rasa khawatir akan adanya erupsi Gunung Lokon. Ya bekerja tuh. Ada kobong. Iya, tuh berkebun bah. Tetap biasa. Tetap biasa bekerja. Tapi ini kan ada larangan radius 1,5 km. Iya. Jadi tetap ibu bagaimana kalau enggak aktivitas kalau ada larangan kan? Iya, ada larangan. Tapi selama ini masih tetap beraktivitas ya? Iya. Kalau waktu lo nggak takut atau bagaimana Bu kalau DP aktivitas meningkat? Apalagi dekat dengan Gunung Lokon tuh ini. Takut kalau dia bereaksi. Tetap ada kekhawatiran Kang. Iya. Petugas pos pemantau mengimbau agar masyarakat sekitar tetap waspada meskipun sudah turun ke level 2 siaga. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur, diantaranya banjir Makassar, 383 orang mengungsi, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih kami di Kompas Pagi. Saudara, banjir melanda jumlah wilayah di kota orang. BPBD Kota Makassar mencatat total ada 380 orang lebih yang mengungsi akibat banjir di Kecamatan Biringkanaya. Mereka tersebar di sejumlah lokasi pengungsian. BPBD Makassar menyiagakan personil di sejumlah titik untuk memantau pengungsi dan juga ketinggian banjir. Tim kami terus melakukan pemantauan karena intensitas hujan masih berpotensi meningkat. Personil yang diterjunkan dan bantuan yang disalurkan sejauh ini BPBD telah menerjunkan kurang lebih 122 personil. Terdiri dari tim reaksi cepat, TRC, logistik dan peralatan. Kami juga didukung oleh TNI Polri, Dinas Sosial, Damkarmat, serta relawan. 5 rumah di Kompleks Pertokoan Penjualan Emas hangus terbakar di siang bolong. Kebakaran ini juga dari kompor salah satu dari rumah warga. Kebakaran kembali terjadi di siang bolong di Jalan Somba Opu, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sebanyak 5 rumah hangus terbakar di kompleks pertokoan penjualan emas terbesar di Kota Makassar ini. Petugas kebakaran yang tiba di lokasi mencoba memadamkan api dengan menurunkan 25 unit mobil damkar. Akses yang sempit dan banyaknya kerumunan warga membuat petugas sedikit kesulitan untuk memadamkan api. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memadamkan api. Tadi laporan masuk di Posko Mako itu jam 11.19. Kemudian anggota bergerak ke TKK tiba pada jam 11. Kira-kira 5 menit perjalanan sampai di sini. Ini ada berapa armada di sama personilnya berapa? Ini kekuatan full Mako ditambah posko Karester kurang lebih 25 unit. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Emak-emak pencuri pakaian di butik di Jalan Diponegoro, Kecamatan Wajo, Kota Makassar berhasil diringkus oleh polisi sektor Wajo. Kedua terduga pelaku ini ditahan bersama barang bukti CCTV dan 2 lusin pakaian barang hasil curiannya. Inilah Nurjana dan Nurmala, kedua komplotan pelaku pencurian pakaian di butik terekam CCTV butik saat Nurmala melancarkan aksinya.
Pelaku melihat sekeliling dan saat tidak ada pegawai butik tersebut, langsung mengambil 2 lusin pakaian dan mengelabui pegawai butik dengan menutupi barang curiannya dengan pakaian. Berkat rekaman CCTV tersebut, pihak butik bersama dengan karyawannya langsung mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti 2 lusin baju. Pihak kepolisian langsung membawa kedua pelaku ke kantor polisi. Berdasarkan dari keterangan korban, aksi pencurian ini terjadi sudah 3 kali. Jadi pelaku ini bekerja tidak sendiri, bisa dikatakan pelaku ini adalah jaringan. Jadi bekerjanya lebih dari 2 orang. Kemudian pada saat melakukan aksinya, ada yang berperan untuk mengelabui karyawan atau penjual toko, kemudian yang satu berperan untuk mengeksekusi barang yang akan diambil. Barang apa saja yang diambil sama pelaku ini? Barang yang berhasil kami amankan dari korban berupa 2 lusin baju piyama. Modusnya bagaimana? Jadi modusnya pelaku ini masuk ke toko seolah-olah ingin belanja parfum, kemudian satu mengalihkan perhatian pemilik toko dan karyawan toko, kemudian satu melakukan pencurian, mengambil barang. Modusnya kemudian dia lakukan, barang yang diambil tersebut dia masukkan ke dalam bajunya, kemudian pelaku yang berperan untuk ngambil barang keluar dari toko, sedangkan yang satu transaksi untuk barang yang lain. Kemudian informasi korban sudah terjadi beberapa kali atau seperti apa? Menurut keterangan dari korban, pelaku ini telah datang berkali-kali, termasuk hari ini tanggal 12, tanggal 11, tanggal 10. Kedua pelaku diancam pasal 476 dengan ancaman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Saudara. Akibat peristiwa ini, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api membubung tinggi dan menghanguskan tempat usaha fotokopi di Jalan Urip Sumuharjo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilik usaha yang menyaksikan tokonya dilalap si jago merah tampak histeris. Dibantu warga sekitar, sejumlah barang berharga yang masih sempat diselamatkan langsung dipindahkan ke luar lokasi. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Kobaran api terlihat melalap bagian lantai 2 bangunan ruko, sehingga proses pemadaman berlangsung cukup menegangkan. Setelah mengerahkan 9 unit armada dan puluhan personil, api akhirnya berhasil dijinakan. Situasi 65 yang terjadi di wilayah Kecamatan Bontoala, tepatnya di Jalan Urip Sumuharjo, di mana lokasi ini terbakar hanya 1 ruko, di mana ruko tersebut diperkirakan menurut analisa daripada pemilik ruko bahwa mungkin arus listrik, karena di mana akibat daripada mati lampu pada saat ini, sehingga dia ada kecurigaan ada korslet dalam arus listrik seperti itu. Oh, sempat terjadi sebelum kebakaran ini ada pemadaman listrik juga? Sebelum terjadi kebakaran, menurut keterangan dari pihak pemilik rumah, sudah 2 kali pemadaman. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Menghadirkan sejumlah informasi dari dunia olahraga, diantaranya asisten pelatih lokal untuk Herman. Tetaplah di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Pemerintah 2 secara nasional di seluruh Indonesia. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo secara virtual di 166 sekolah rakyat pada Selasa siang. Salah satu yang diresmikan yakni Sekolah Rakyat Sulawesi Utara yang terletak di Desa Tampusu, Kecamatan Rombokan, Kabupaten Minahasa. Sekolah rakyat yang diluncurkan di Minahasa ini merupakan proyek tahap 2, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Semua bangunan nantinya menyiapkan fasilitas yakni ruang kelas,
laboratorium, perpustakaan, serta asrama bagi para siswa. Lokasi ini memang pemenuhan readiness kriteria itu sangat penting. Salah satu pemenuhan readiness kriteria pengusulan ini kan memang inisiasinya kan bukan dari PU ini kan kami diberikan tugas untuk membangun ya. Nah salah satunya itu readiness kriteria yang perlu dipenuhi itu adalah sertifikat kepemilikan. Nah sertifikat pemilikan ini harus dipunyai oleh sekolah rakyat yang mana sekolah ini sudah lahannya Pemprov ya, yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur untuk mendukung programnya Pak Prabowo untuk dibangun sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 75 siswa angkatan pertama yang sudah mulai mengikuti aktivitas belajar di sekolah rakyat ini. Mereka menggunakan ruang pinjam pakai sementara di salah satu gedung milik pemerintah setempat sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat rampung. Para siswa begitu senang dan antusias meski awalnya ragu, namun ternyata diakui lebih terbiasa untuk belajar mandiri dan tertarik bersekolah di sekolah rakyat. Sementara itu, ke-75 siswa angkatan pertama ini merupakan siswa sekolah rakyat menengah atau setara SMA. Sedangkan untuk calon siswa yang akan menempati gedung baru nanti adalah sekolah rakyat tingkat dasar dan tingkat pertama. Ada 75 orang, 36 laki-laki dan sisanya perempuan. Itu SMA? Ya, SMA. Untuk sekarang kelas 10 semuanya SMA. Ya, karena kami sekolah rakyat ini Pak, sebenarnya kan ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, di Sulawesi ini baru ada 2, SMP dengan SMA. Dan insya Allah ditargetkan di tahun depan ada SRD. SRD sekolah rakyat? Ya, sekolah rakyat dasar. Awalnya pertama kali masuk itu masih ragu-ragu, gugup, takut, masih juga itu serta udah lama-lama, udah mulai terbiasa, juga dapat banyak teman di sini. Sangat tertarik dengan. Ya. Itu pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya bagus. Fasilitasnya juga bagus. Harapannya apa? Harapannya ke depan bisa menjadi punya pribadi yang lebih baik juga. Jadi tambah lebih mandiri, juga mau merubah derajat orang tua di sini. Sekolah rakyat ini merupakan salah satu program presiden yang diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu. Pembangunan sekolah rakyat di Tampusu Minahasa ini dibangun dengan luas lahan 6,3 hektar dan ditargetkan rampung hingga Juni tahun ini. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Isi ekonomi dan fluktuasi pasar keuangan, emas kembali menjadi pilihan investasi favorit masyarakat di tahun 2026. Stabilitas nilai dan kemudahan transaksi menjadikan logam mulia ini semakin diburu warga. Memasuki tahun 2026, minat masyarakat terhadap investasi emas terus meningkat. Emas dinilai sebagai aset aman atau safe haven yang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakstabilan ekonomi global. Banyak warga memilih emas batangan maupun perhiasan sebagai bentuk investasi jangka menengah dan panjang. Salah satu warga bilang dirinya lebih memilih membeli emas dibandingkan menabung dalam bentuk uang. Dirinya menilai investasi emas lebih menguntungkan dibandingkan dengan uang. Selain harganya cenderung naik, emas juga mudah dijual kembali saat membutuhkan dana cepat. Saya simpan uang. Kalau saya simpan uang di bank, admin saja yang keluar tiap bulan. Mungkin ada bunganya ataupun ada deposito, tapi bunganya kecil. Dan itu hanya bisa kita ambil berjangka. Misalnya kalau kita 1 tahun atau 2 tahun, 6 bulan. Tapi kalau ini kita mengikuti harga, apalagi LM ya, logam mulia, kita mengikuti harga pasar. Jadi kita beli hari ini misalnya masih 1 jutaan, mungkin tahun depan sudah naik lebih dari itu. Sementara itu pelaku usaha menyebut meski harga emas cenderung bergerak naik, minat masyarakat dinilai tetap tinggi. Bahkan emas dalam bentuk logam mulia kini kehabisan stok. Kalau khusus pembelian emas batangan sama perhiasan di Galeri Dompet Gorontalo dari awal tahun pun itu sudah cukup besar. Bahkan nasabah tidak masalahkan harga lagi. Jadi nasabah berebut stok kalau untuk emas batangan. Bahkan saat naik itu mereka malah lebih banyak yang beli Pak, karena takut lebih naik lagi. Emas diprediksi masih akan menjadi pilihan investasi unggulan masyarakat sepanjang tahun ini, seiring meningkatnya kesadaran warga akan pentingnya perencanaan keuangan. Meski menjanjikan, masyarakat diimbau tetap bijak dan mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum berinvestasi emas.
Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Dan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.